Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Iya, Hendi, apa kabar? Apa kabar ya, Pak Hendi? sehat Ibu. Alhamdulillah ini. Ya. Eh, Punten Bu, ganggu nggak ya Bu ya? Ini saya pas nggak ada jam ini mau ke ruangan Ibu ini ada sedikit permasalahan. Kira-kira mengganggu nggak Ibu ya? Ada Oh, waktu tidak tidak? Pak. Tidak Pak. Saya lihat juga dari raut Bapak mukanya seperti ada ini ya raut kusam gitu. Ada yang bisa saya bantu Pak ya, Pak Hendi? Iya ini Ibu. Jadi kemarin kan kita ngajar kelas 3 Bu ya. Sedih rasanya Bu. Jadi ketika habis uji kompetensi ya atau UKK kemarin itu setelah selesai ini eh, hasil yang diperoleh peserta didik kita atau murid kita itu hampir 50% itu belum kompeten Bu. Padahal kita udah LSP P1 ya, Lembaga Sertifikasi Profesi P1. Tapi ketika dievaluasi, dilakukan uji, ini eh, hampir 50% Bu, belum kompeten itu Ibu. Hmm, oh gitu ya Pak ya. Bagaimana hasil dari siswa yang belum kompeten tersebut, Pak, dalam uji kom tersebut? Nilainya Oh, bagaimana hasilnya? jadi gini Bu, kemarin kan yang pertama untuk ujian ini Bu, ujian teorinya kan uji kom itu ada dua Bu, ada ujian teori, ada ujian praktek. Dan ujian praktek itu kan ada beberapa unit tergantung jurusannya Ibu. Kalau saya kan ngajar di otomotif Ibu, bidang kejuruan otomotif. Jadi kalau teorinya ya 50-50 Bu, jadi 50% dari siswa, kita siswa ada 60 Ibu, dua kelas. Setelah dijumlah, ya banyak yang belum memenuhi KKM Ibu. Terus Hmm, yang praktek pun seperti itu Ibu. Jadi kelas 12 PKR Bu ya, saya PKR itu nilainya teori dan praktek masih kurang sesuai KKM Bu, istilahnya kalau belum kompeten itu Ibu. oh gitu ya, Pak ya. Jadi, Pak Hendi, apa yang Bapak harapkan dari siswa yang belum kompeten tersebut, Pak? Bapak mau Oh mengharapkan iya, apa? saya harapkan siswa ini ya nanti saya lakukan remedial Ibu ya, jadi saya lakukan remedial perbaikan. Makanya masih ujian ujian satuan pendidikan ya USP kan masih lama ya, masih beberapa minggu atau satu bulan lah ke depan. Jadi masih ada waktu untuk istilahnya remedial Ibu. Nah, untuk meningkatkan atau supaya hasil yang diperoleh peserta didik kita itu atau murid kita itu bisa lebih kompeten Ibu. Kan tahu sendiri Ibu, kalau di dunia industri kan lulusan otomotif itu nggak hanya SMK kita aja Bu, dari SMK yang lain, apalagi swasta itu kan banyak. Saya tidak ingin ya peserta didik kita tidak mempunyai kompetensi Bu. Jadi ketika lulus anak belum siap kerja lah Bu ya istilahnya seperti itu Ibu. Oh, oke Pak, oke begitu. Maaf ini punten ya Pak, Iya. boleh tahu kompetensi Bapak itu dalam kompetensi di jurusan Bapak itu Bapak memiliki skala berapa ya Pak? Kalau dari Kalau 1 sampai 10? siap-siap. Jadi kalau saya sendiri Bu ya, karena emang saya dulu basicnya dari SMA sih Bu sebenarnya. Jadi SMA bukan dari STM ya saya dulu. Jadi secara kompetensi saya pribadi sendiri emang belum sampai level 10 Bu. Jadi kan kalau di otomotif itu kan ada berbagai macam mapel Bu ya istilahnya. Ada mapel kelistrikan, ada mapel chassis, ada mapel engine. Jadi kalau di rata-rata dari 3 mapel itu ya itu paling baru-baru ya baru 7 lah Bu, baru 7 Hmm, itu belum saya sendiri saya akuin ya. Jadi beda dengan sepeda motor Bu ya, kalau mobil kan itu dari bumper depan sampai bumper belakang itu ya saya pribadi emang
levelnya masih level 7 Bu lah ya. Jadi seperti itu Bu. Oh gitu, ya Pak ya. Selanjutnya rencana Bapak itu langkah-langkah apa saja Pak yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan kompetensi siswa untuk Oke, kedepannya Pak? paling siap Bu. Saya kepikiran Bu. Jadi gini Bu, saya kan juga untuk tugas tesis ini Bu ya, tugas tesis S2 saya. Jadi saya ingin buat sebuah video-video itu Bu, buat video tentang pembelajaran misalnya servis tune up AC mobil, tune up sistem injeksi. Jadi saya kepikiran itu Bu. Jadi eh, ketika video-video itu saya upload di YouTube saya ya atau YouTube sekolah ya, sekarang juga ada YouTube sekolah atau di akun sekolah itu kan bisa dilihat ya, bisa di anak-anak peserta didik itu bisa belajar apa dengan berulang-ulang Ibu ya. Jadi berulang nggak kalau praktek kan satu alat dikeroyok dengan eh, berapa 30 siswa apa tiga sampai atau satu dua tiga tergantung alat yang kita miliki ya itu dikeroyok artinya kan eh, kemampuan anak dengan waktu yang terbatas itu kan akhirnya kurang. Ini saya kepikiran itu Ibu, jadi membuat sebuah video-video pembelajaran Bu. Ya, Ibu. Ya, jadi rencana Bapak kedepannya mengharapkan itu siswanya bagaimana Bapak mengantisipasi gitu kalau siswa tersebut belum berkompeten gitu Pak, masih belum berkompeten. Ya itu Bu, rencana tindakan saya itu tadi Bu ya. Jadi saya membuat sebuah video, tapi itu tadi Bu saya punya kelemahan Bu. Jadi kurang IT-nya kurang. Tapi walaupun saya mampu karena HP saya mungkin ya kemampuan HP saya kan. Tapi kalau belajar pasti bisa ya. Jadi kita mungkin nanti berkolaborasi Bu, kolaborasi dengan jurusan IT atau guru honorer. Kita ada guru honorer yang mungkin lebih ngerti IT ya nanti untuk memaniskan itu Bu ya. Saya kepikiran memaniskan kalau hanya ngetek video itu kan ya hanya ngetek video tapi kalau ada pemanisnya ada apa namanya backgroundnya dibagusin itulah. Nah itu kan jadi anak akan berulang-ulang nonton video yang saya upload itu Bu. Gitu. Jadi nanti paling saya bekerja sama dengan guru honorer yang mempunyai kompetensi di bidang IT sebuah video yang lebih menarik Ibu, menarik dan lebih terang benderang untuk penjelasan komponen yang akan kita praktekkan, nah, sehingga anak atau murid kita akan lebih terampil ya. Jadi nanti kompetensi misalnya ujian tentang sistem injeksi atau tentang sistem AC mobil, anak udah langkah-langkahnya seperti ini Bu. Jadi anak lebih cepat ya. Nah kemarin di YouTube Pak Hendy membuat video seperti ini. Jadi ada gambaran anak lebih paham. Dan kita nge-tag videonya juga di bengkel kita sendiri Bu. Jadi bukan di bengkel orang. Jadi kan anak lebih familiar, lebih paham gitu Bu, mungkin ya. Bagaimana Ibu? Bagus nggak kira-kira itu ya itu rencana saya itu Bu? Bagus sekali Pak, itu bagus ya Pak ya, rencana Bapak bagus sekali. Iya. Kalau boleh tahu kapan itu Pak akan dilaksanakan rencana Bapak tersebut? Ini planningnya kalau belum sebelum puasa ya Bu ya, karena bentar lagi kan puasa ya. Jadi saya planningnya segera ya sekarang ya paling Senin depan Bu, langsung saya ngetek karena kejar waktu. Saya akan berkolaborasi dengan yang guru honorer yang lebih pinter IT itu mulai Senin depan Bu. Bismillah. Nah, jadi itu Bu rencana saya. Oh, oke. Kalau boleh tahu Pak, bagaimana Bapak Hendy berkomitmen bisa komitmen gitu untuk perkembangan siswa itu bisa kompeten Ya. di bidangnya gitu Pak. Jadi itu tadi ya ketika udah jadi pembelajaran via apa ya istilahnya kan bisa berbasis digital Bu ya. Ya harapan saya anak-anak lebih menguasai dan
Kalau saya sendiri sebagai ladang amal jariah ya, amal jariah itu kan kalau saya sendiri nggak hanya siswa kita yang nonton ya, jadi bisa orang lain yang nonton karena kan di open ya, istilahnya YouTube itu dan juga via WA, jadi bisa ditonton siapapun ya. Komitmen saya nanti setelah seminggu misalnya udah saya upload, saya udah share ke peserta didik, nanti kita lakukan ujian ulang Bu, ujian ulang, terus anak kita lihat hasilnya ya. Ya kita harapkan lebih baik dibandingkan sebelum melakukan pembelajaran via digitalisasi seperti ini Bu. Nah, walaupun tadi tetap nanti kita juga secara tatap muka ya kita sampaikan, tapi ngulang-ulangnya itu via YouTube itu tadi Bu. Jadi saya harapkan nanti setelah seminggu saya sampaikan ke siswa, nanti kita evaluasi Bu. Jadi hasilnya apakah meningkat atau tidak itu Ibu. Planning saya seperti itu. Itu ada Bu. Gitu ya Pak ya. Ya bagus sekali Pak. Uh, apa yang setelah Bapak melakukan tadi rencana tadi tersebut ya Pak ya, apa yang Pak Hendy harapkan dari siswa tersebut setelah rencana tersebut dikerjakan? Ya, kita harapkan itu Ibu ya, dan setelah kita pembelajaran itu, setelah kita lakukan remedial, itu nilainya meningkat Bu. Jadi anak-anak jadi unit kompetensi yang harus dikuasai anak itu bisa tercapai Bu. Dan juga dari yang 60 peserta didik itu ya harapan saya eh, bisa minimal lah, kalau bisa 100% itu harapan saya, tapi kan kalau paling pahitnya ya 90% itu anak-anak bisa kompeten gitu ya. Jadi ketika anak-anak kita peserta didik itu lepas dari kita udah benar-benar menguasai sesuai bidangnya masing-masing gitu Ibu. Itu harapan saya Ibu. Iya, bagus sekali ya Pak ya. Ya. Bagus sekali rencana Pak Hendy untuk meningkatkan siswanya. Saya semoga berhasil apa yang Bapak rencanakan. Siswa-siswa juga bisa kompeten di bidangnya, lulus yang berkompeten dan bisa berguna gitu, bisa menghasilkan untuk dirinya, bisa berkompeten di dunia industri dan dunia usaha ya Pak ya. Iya. Oke, Ibu, terima kasih telah mendengarkan ya rencana saya, mendengarkan keluhan saya, luar biasa Ibu. Kami haturkan yang terima kasih tak terhingga Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Tidak apa-apa, semoga kita tetap semangat, semoga pembelajaran kita tetap lancar ya Pak ya, tetap semangat ya Pak, semangat ya Pak Edi. Ya, terima kasih juga. Ya sudah. Oke, assalamualaikum Ibu, mohon izin pamit ya, mau kembali ke bengkel. Silakan Pak. Oke.